application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ini ya, pendaftaran capres-cawapres untuk Pilpres 2024 yang deadline-nya adalah minggu depan, tanggal 19 Oktober ya, artinya ya tinggal seminggu lebih lagi gitu ya. Baru satu poros yang sudah confirm pasangannya, yaitu Anies Baswedan dan Caimin. Itu sudah pasti. Dan mereka memastikan mereka lah yang akan pertama kali mendaftar ke KPU pada tanggal 19 jam 9 pagi. Ya. Oke, itu satu. Masih ada dua poros lagi yang sampai sekarang menentukan cawapresnya susah banget. Yaitu porosnya Koalisi Indonesia Maju, ya, di mana capresnya adalah Prabowo Subianto, dan satu lagi koalisi maksud saya PDIP dan rekan-rekan yang capresnya adalah Ganjar Pranowo. Ya. Dari berita-berita yang ada gitu ya, kita bisa menyimpulkan gitu ya. Misalnya, baik Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo sepertinya, tanda kutip ya, sepertinya mengincar Khofifah Indar Parawansa. Kalau dari kacamata PDIP saya bisa mengerti, karena di Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo sudah pasti bisa memetik kemenangan dengan mudah, karena Jawa Tengah dan Bali selama ini dikenal sebagai kandang banteng ya. Jadi dia harus mendapatkan dukungan lagi dari suara Jawa Timur. Oke? Yang mana kalau dia gagal mendapatkan suara Jawa Timur, padahal Jawa Barat sudah dipastikan menurut survei ya, itu Pak Prabowo akan memenangi Jawa Barat. Maka agak riskan bagi PDIP atau bagi Ganjar Pranowo akan memenangkan Pilpres 2024. Maka dia harus bisa memenangkan Jawa Timur. Maka mengapa sepertinya Khofifah Indar Parawansa menjadi pilihan yang akan menurut saya diprioritaskan ketimbang Mahfud MD. Karena Khofifah itu lebih punya pengaruh di akar rumput ketimbang Pak Mahfud MD untuk Jawa Timur. Oke? Pak Prabowo Subianto meskipun sudah dipastikan menurut survei sekali lagi akan menguasai Jawa Barat, Jawa Tengah kemungkinan besar adalah suaranya milik Banteng. Nah, dia juga mengincar Khofifah Indar Parawansa supaya bisa memenangkan Jawa Timur. Wah, jadi Khofifah Indar Parawansa ini diperebutkan oleh Gerindra dan PDIP. Nah, tetapi yang menariknya ada satu lagi, yaitu Gibran, anaknya Pak Jokowi. Nah, kita lihat dulu ini ya. Di sini ada berita dari Kumparan News ya. Sidang vonis MK soal batas usia capres-cawapres adalah Senin depan, tanggal 16 Oktober. Wih, jadi Senin depan itu akan dibacakan lah ya, vonisnya bagaimana ya. Dengar punya dengar dari rumor dan segala macam, 99,99999% sepertinya, tapi masih ada 0,0001 gitu ya, gugatan itu akan dikabulkan. Kalau gugatan itu dikabulkan, artinya terbuka peluang untuk menjadi cawapres siapapun. Bisa jadi cawapresnya Pak Prabowo, bisa menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo. Nah, ini menarik nih ya.
Oke, itu sekilas dulu nih ya, sekilas dari berita yang ada. Oke. Kemudian kita lihat nih berita 1 dan VOI, Voice of Indonesia ya sepertinya ya. Di berita 1 ini beritanya adalah Kaesang dukung Gibran berpasangan dengan Prabowo. Nah, jadi seakan-akan membenarkan rumor di luar bahwa MK kemungkinan besar akan memenangkan gugatan itu, di mana terbukalah peluang Gibran menjadi cawapres baik Ganjar atau cawapresnya Prabowo Subianto. Tapi di sini Kaesang bilang dia dukung Gibran berpasangan dengan Prabowo. Waduh, sudah berani ngomong nih ya. Nah, kemudian kalau kita lihat yang di Voice of Indonesia sama gitu ya. Kaesang dukung Gibran berpasangan dengan Prabowo. Nah, di beritanya ini memang disebutkan bahwa itu tetap harus menunggu keputusan MK. Ya, keputusan MK ya kita tunggu saja, kata Kaesang, keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai persoalan usia dalam pencapresan. Saya dukung Gibran agar bisa berpasangan dengan Pak Prabowo, kata Kaesang. Jadi artinya, dengan kata lain, kalau gugatan itu dimenangkan, seperti yang sudah saya katakan 99,99999% itu, walaupun masih ada kemungkinan 0,0001%, gugatan itu dikabulkan dan terbuka peluang Kaesang berpasangan dengan siapapun. Tapi di sini Kaesang dengan eksplisit bilang, saya dukung Gibran agar bisa berpasangan dengan Pak Prabowo. Kaesang juga menanggapi pernyataan Pak Jokowi terkait bangsa Indonesia membutuhkan pemimpin yang bernyali tinggi. Mantap, kata Kaesang. Nah, kira-kira itu ya. Jadi jelas Kaesang mendukung Gibran menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Kemudian ada orang yang mendapatkan belum tentu sama Pak Prabowo, mungkin saja sama Ganjar. Saya menduga ya, hitung-hitungan saya ya, yang mungkin terserah Anda setuju atau tidak setuju. Kecil kemungkinan Gibran akan diambil oleh PDIP sebagai cawapresnya Ganjar. Mengapa? Begini, Jawa Tengah sudah dikuasai oleh Banteng. Kasarnya buat apa lagi ngambil Gibran gitu ya. Tapi ada resiko kalau Gibran dilepas ke Pak Prabowo, maka suara para pendukung Banteng di Jawa Tengah akan terbelah. Separuh ke Gibran, separuh ke Ganjar. Ya, menarik kan? Menarik. Nah, kemudian kita lihat lagi berita di CNN. Wah, tadi kan bilang Kaesang dukung Gibran menjadi cawapres Pak Prabowo ya. Di CNN beritanya juga panas nih ya. Baru beberapa hari Gibran bakal dukung capres yang sama seperti Kaesang. Tadi Kaesang bilang kan dia mendukung Gibran menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Artinya selain dia mendukung Gibran, dia juga mendukung Prabowo dong. Iya dong. Secara implisit ya. Nah, di sini Gibran bilang dia bakal dukung capres yang sama seperti Kaesang. Ini sinyal-sinyalnya sudah positif. Kita nggak bisa bilang 50-50. Dari bahasa ini ya sudah bisa bilang sudah 80% nih. Kemudian kalau kita tahu ketua Projo itu Budi Ari yang sekarang jadi Menkominfo, ketika diwawancarai oleh Tempo pernah berbicara dukungan Jokowi itu 60% ke Prabowo ketimbang Ganjar. Oke? Nah, di sini menurut CNN katanya Gibran mengatakan dukungannya kepada calon presiden di Pilpres 2024 akan sama dengan ketua PSI, ketua umum ya maksudnya, Kaesang Pangarep. Kita tahu ya, PSI selama ini dikacangin gitu sama PDIP. Kemudian ada yang berteori Kaesang sengaja disusupkan ke PSI supaya berkiblat atau mendukung Ganjar Pranowo.
itu jauh panggang dari api deh kalau saya bilang ya. Kaisang beberapa kali sering tertangkap kamera memakai kaos bergambarkan Prabowo, walaupun terakhir juga ada pakai kaos yang seakan-akan mendukung Ganjar gitu ya. Nah, jadi Gibran bilang kira-kira gini, sama kok arahnya, emangnya beda? Wah gitu ya. Tapi memang Gibran tidak sebut siapa calon bakal presiden yang akan didukung Gibran dan Kaisang. Waduh, ini menarik nih, waktunya tinggal minggu depan ya. Nah, saya nggak tahu nih ya, kalau Gibran jadi diambil oleh Pak Prabowo, apakah dia keluar dari PDIP, tapi tetap sebagai wali kota Solo sampai akhirnya kalau dia terpilih jadi wapres ya. Nah, kita tahu ya dia masih di PDIP ya. Oke. Nah, ini akan menarik ya. Ini akan menarik. Menariknya gimana? Kalau benar Gibran ini hitung-hitungan di atas kertas, belum tentu di lapangan ya. Tadi sudah saya katakan menurut survei Pak Prabowo menguasai Jawa Barat. Jawa Tengah ya agak lemah lah ya, Gerindra dan kawan-kawan ini. Makanya dengan adanya Gibran, itu akan membelah suara para pendukung Banteng ya. Jadi ada kemungkinan Pak Prabowo akan mendapat suara yang signifikan di Jawa Tengah juga. Bagaimana dengan Jawa Timur? Kalau misalnya akhirnya PDIP mengambil Khofifah, ya, jadi Ganjar dipasangkan dengan Khofifah melawan Pak Prabowo dengan Gibran, nah ini akan menarik. Bisa saja Jawa Timur suaranya akan dimenangkan oleh Ganjar, bisa saja, kita nggak tahu ya. Tapi dengan modal Jabar sudah dimenangkan oleh Pak Prabowo, sekali lagi menurut survei, dan Jawa Tengah suara akan terbelah, maka pasangan Pak Prabowo dengan Gibran akan menguasai suara lebih banyak di Pulau Jawa. Sudah menjadi rahasia umum selama ini, selama Pilpres, pasangan yang menguasai Pulau Jawa rata-rata itu memenangkan Pilpres. Oke? Jadi ini akan seru ya, akan seru. Nah, coba kita lihat lagi apalagi nih ya yang seru nih ya menjelang pendaftaran Capres dan Cawapres yang minggu depan mulai tanggal 19 sampai 25 Oktober. Nah, di sini ada pengamat politik yang kita sudah tahu lah ya, dia juga pendukung Ganjar lah ya, Yunarto Wijaya. Dia seakan-akan menyindir gitu ya bahwa Mahkamah Keluarga sudah memutuskan ponakan Om diperbolehkan terus melaju. Ini nyindir MK lah maksudnya ya, diplesetkan jadi Mahkamah Keluarga ya. Seakan-akan sudah confirm dah ini ya, bakal memutuskan ponakannya Om. Kenapa disebut ponakannya Om? Karena ketua MK adalah omnya Gibran. Oke? Nah, ini menarik nih. Menarik sekali ya. Nah, ini juga Kompas TV sekali lagi memberitakan bahwa Projo dalam hal ini yang ketuanya adalah Budi Ari membocorkan arah dukungan. Dia sebut inisial yang didukung adalah P. P itu bisa Prabowo, bisa Pranowo. Tapi yang pastinya Prabowo kan nama depan ya. Kalau Pranowo kan nama belakang. Jadi ya jelaslah sepertinya dukungan Projo adalah ke Prabowo. Karena Budi Ari seperti yang saya sebutkan tadi ketika wawancara dengan Tempo jelas bilang dukungan Jokowi 60% ke Prabowo. Jadi itulah ya yang keseruan yang akan kita lihat minggu depan ya. Kita tunggu Senin sudah ditentukan, itulah sidang vonis dari MK yang mana hasilnya akan dibacakan. Ya, yang saya katakan tadi kemungkinan besar akan meloloskan batas usia 35 tahun itu. Sehingga yang tadi pengamat politik Yunarto Wijaya yang selama ini pro Ganjar seperti ya nyinyir atau nyindir bahwa MK atau Mahkamah Keluarga akan meluluskan keponakan Om. Oke? Ini menarik. Jadi kita lihat saja hasilnya Senin depan ya. Kemudian tanggal 19-nya itu mulai pendaftaran
baru mulai terang benderang di poros kedua dan poros ketiga yang sampai sekarang belum menentukan cawapresnya, pasti ketahuan siapa. Oke, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.